Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Hadi MPD selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Norlanti. Yang terhormat Bapak Kurniawan SAD MPD selaku Pengawas Pendidikan Agama Kecamatan Norlanti. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Norlanti. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD se-Kecamatan Norlanti serta anak-anakku yang soleh-solehah SD, TK maupun NII se-Kecamatan Norlanti yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam acara Sirah Tausiah Ramadan yang akan mengambil judul Cerita Islami yang akan disampaikan oleh Ibu Fitria SPD dari TK Islam Safira Bumi Harjo Norlanti. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, di sini saya akan membacakan susunan acara Sirah Tausiah Ramadan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah penyampaian materi, dan keempat adalah penutup. Marilah kita awali acara ini dengan basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Asam ayat 1-15 oleh Ananda Fatih Abdurrahman Hasi dari TK Islam Safira Bumi Harjo Norlanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi taqwaha izim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha faqadzabuhu fa'aqaruha
ودمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Asam ayat 1 sampai 15 yang dibacakan oleh Ananda Fatih Abdurrahman Hasbi dari TK Islam Safira Bumi Harjo Koramati. Selanjutnya untuk acara yang ketiga yaitu penyampaian materi dengan judul Cerita Islami oleh Ibu Fitriana SPD dari TK Safira Bumi Harjo Koramati. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Bapak Korwil Bidik Kecamatan Muntoronadi, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Muntoronadi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru se-Kecamatan Muntoronadi, yang kami sayangi anak-anak soleh dan solehah yang hari ini menyaksikan program acara Tausiah Ramadan Siro Bidik Korwil Kecamatan Muntoronadi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama menyaksikan program luar biasa yang ada di Muntoronadi, yaitu Tausiah Ramadan. Semoga menjadi amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Para hadirin siro rahimakumullah, insya Allah beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan ibadah saum kita di bulan Ramadan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan dari rangkaian bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Zakat yang harus kita keluarkan sebelum Idul Fitri tiba. Mengapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Berikut akan saya sampaikan cerita tentang sahabat Nabi yang bernama Salabah. Pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang bernama Salabah. Hidupnya sangat miskin dan serba kekurangan. Namun Salabah terkenal sebagai seorang yang ahli ibadah. Dia tidak pernah lupa melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Setelah sholat berjamaah di masjid siang itu, Rasulullah menghampiri Salabah yang terlihat tergesa-gesa untuk pulang meninggalkan masjid sebelum zikir dan berdoa dulu kepada Allah.
Salabah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Mengapa engkau tidak berzikir dan berdoa terlebih dahulu kepada Allah? Kemudian Salabah menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki satu pakaian untuk sholat, dan saat ini istriku yang ada di rumah belum melaksanakan sholat, menungguku untuk pulang dan bergantian menggunakan baju yang aku kenakan. Ya Rasulullah, aku sangat miskin dan kekurangan. Untuk itu, apabila berkenan, doakan saya agar Allah menurunkan rezekinya dan mengubah keadaanku ini. Itu permintaan Salabah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah hanya tersenyum mendengar permintaan Salabah seraya berkata, Salabah, sesungguhnya engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit itu lebih baik daripada engkau berkelimang harta namun engkau menjadi manusia yang kufur. Nasihat Rasulullah itu sedikit menghibur hati Salabah. Lalu Salabah dalam hati tetapi dalam benaknya masih berkata, tapi saya masih ingin mengubah nasib saya. Saya sudah bosan dengan kekurangan-kekurangan saya bosan dengan kemiskinan saya ya Rasulullah. Itu kata Salabah kepada Rasulullah. Hingga keesokan harinya Salabah menghadap kembali kepada Rasulullah untuk minta didoakan supaya diberikan rezeki yang lebih oleh Allah. Hingga ketiga kalinya Salabah meminta kepada Rasulullah untuk didoakan. Akhirnya Rasulullah tidak bisa lagi menolak keinginan Salabah. Hingga Rasulullah saat itu mengangkat kedua tangannya dan memohon kepada Allah. Ya Allah, Allah yang maha pemberi rizki, berikanlah rizki yang cukup kepada Salabah. Setelah itu Salabah memberikan 1 ekor kambing yang sedang hamil kepada Salabah. Peliharalah kambing ini Salabah. Dengan kambing ini kamu bisa mengubah hidupmu. Setelah itu Salabah meninggalkan Rasulullah dan pulang dengan hati yang gembira. Dalam hati Salabah berucap, dengan kambing ini aku akan menjadi orang yang kaya raya. Seperti itu. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, Salabah kambingnya ini semakin bertambah banyak. Salabah merasa kambing yang dipeliharanya menjadi berlipat ganda, menjadi ribuan. Di mana ada padang rumput, di mana ada lembah, disitulah ada kambing Salabah. Sehingga Salabah tidak lupa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Salabah sudah tidak pernah lagi salat berjamaah ke masjid bersama Rasulullah. Salabah bahkan meninggalkan salat Jumat yang seharusnya menjadi kewajibannya. Hingga Rasulullah bertanya-tanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, sudah beberapa hari ini saya tidak pernah melihat Salabah bersama kita. Kemanakah ia? Kemudian sahabat Rasulullah menjawab, wahai Rasulullah, sekarang ini Salabah sudah menjadi orang yang kaya raya, sehingga waktunya habis untuk mengurus kekayaannya, waktunya habis untuk mengurusi binatang ternaknya, hingga untuk pergi ke masjid pun, sholat berjamaah kepada kita pun ia lalai. Betulkah demikian? Mengapa apabila dia kaya, dia enggan menyerahkan sedekahnya? Mengapa Salabah tidak pernah menyerahkan zakat dan sedekahnya kepada kita? Nah, hadirin rahimakumullah, setelah Allah menurunkan ayatnya tentang zakat, seluruh umat Islam di Madinah berkewajiban membayar zakat, termasuk Salabah. Salah satu ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kemudian Rasulullah mengutus kedua sahabatnya untuk menghadap Salabah untuk meminta zakat. Namun apa yang terjadi? Salabah saat itu menolak untuk membayar zakat. Tidak, aku tidak mau rugi, kata Salabah. Aku tidak mau menyerahkan hartaku. Lalu utusan Rasulullah kembali kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi, menceritakan apa jawaban atas pernyataan dari Salabah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, sungguh celaka Salabah, celakalah dia. Kemudian Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 70 yang artinya, apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim dan penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka. Kita semua tahu bahwa kaum-kaum sebelum kaum Muhammad seperti dalam surat At-Taubah tadi, kaum Samud, kaum Ibrahim, mereka diuji dengan kekayaan oleh Allah. Namun mereka semua kufur hingga Allah menenggelamkan harta mereka. Ada yang tiba-tiba hartanya hilang di dalam bumi dan sebagainya. Dan itu bukan karena kezaliman Allah, tetapi itu karena semata-mata kezaliman mereka. Dengan harta yang banyak, mereka enggan mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan sedekah, enggan untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Itu adalah ayat Allah tentang zakat yang dilalaikan oleh manusia, oleh kaum pada zaman sebelum Nabi Muhammad. Celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu, kata seorang sahabat kepada Salabah. Kemudian Salabah tertegun, dia menyesali perbuatannya. Kemudian dia bergegas menghadap Rasulullah dan bermaksud untuk membawa zakat atas seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apapun kecuali sepatah kata. Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Kemudian Rasulullah mengambil segenggam tanah dan menaburkannya di atas kepala Salabah. Beginilah perumpamaan atas semua amalmu Salabah, semua akan menjadi sia-sia belaka. Kamu telah diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkan zakat, tetapi engkau menolak. Celakalah engkau Salabah. Hadirin siro yang dirahmati Allah, Salabah kemudian berjalan mulai kembali ke rumah dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Sampai suatu hari terdengar berita bahwa Rasulullah telah wafat. Salabah pun semakin sedih karena zakatnya ditolak oleh Rasulullah. Dan ternyata juga ditolak oleh para khalifah lainnya, ditolak oleh Khalifah Abu Bakar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan, dan para khalifah tidak mau menerima zakat Salabah karena Rasulullah sebelumnya juga tidak mau menerima zakat dari Salabah. Dan seterusnya hingga Salabah meninggal dan seluruh binatangnya ikut mati. Para hadirin siro yang dirahmati Allah, demikianlah Allah sangat murka yang bersifat tercela. Salabah adalah orang yang merupakan janjinya ketika itu. Dia berjanji dengan apa yang telah dinikmati, tapi dia ingkar. Salabah enggan membayar zakat. Dia tahu semua yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, pemberian dari ada hak itu untuk membayar, untuk bersedekah pada orang lain. Nah, itulah hadirin yang dirahmati Allah. Saya mengingatkan masih ada beberapa hari sebelum memasuki Syawal, marilah kita mendatangi masjid untuk membayar zakat atau membayarkan zakat kita
kepada badan-badan zakat yang sekarang ini sudah banyak sekali di sekitar kita untuk membersihkan harta kita. Karena dengan membayar zakat, insya Allah harta kita tidak berkurang, tetapi Allah akan memberikan keberkahan kepada harta kita, baik sedikit ataupun banyak. Harta yang sedikit kita sedekahkan, insya Allah Allah akan menambahkan menjadi yang banyak. Dan harta yang banyak untuk disedekahkan, insya Allah Allah akan selalu memberikan keberkahan atas harta yang kita miliki. Hadirin siro rahimakumullah, di masa sehari-hari kita harus menghindari sifat tercela seperti salabah. Kita harus menjaga mulut, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah. Dan harus menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan murka Allah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu juga. Begitu juga sebaliknya, apabila kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu juga." Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berbuat kebaikan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Insya Allah kebaikan itu akan mengikuti kebaikan-kebaikan yang lainnya untuk kita sendiri. Semua kebaikan akan kembali kepada kita sendiri. Sekali lagi, marilah kita ikhlaskan harta yang kita miliki, bahwa apa yang ada pada diri kita semua adalah milik Allah dan ada hak untuk saling berbagi. Sekali lagi, masih ada waktu untuk kita membayar zakat fitrah. Semoga kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan kita tergolong orang-orang yang takwa, yang selalu mentaati perintah Allah. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah salabah yang enggan membayar zakat ada ibrah yang kita ambil, ada manfaat yang bisa kita ambil dari itu semua. Dan mungkin perkenankan saya sebagai pembicara di akhir Ramadan ini, mewakili pembicara-pembicara sebelumnya di awal hingga akhir Ramadan. Mungkin ada kesalahan kata, mungkin ada kesalahan dalam memberikan ilmu yang kurang bermanfaat kepada sahabat siro semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan itu datangnya hanya milik kami. Dan semua kebaikan yang bisa kita ambil semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, marilah kita tuntaskan saum kita hingga kita menuju kegembiraan Syawal, hingga kita mendapat predikat takwa, hingga kita mendapatkan piala kemenangan, hingga kita mendapatkan predikat takwa menjadi manusia yang terbaik, hingga kita bisa memasuki hari-hari berikutnya setelah Ramadan dengan hati yang bersih dan tentunya dengan ketakwaan yang lebih meningkat lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima sebagai amalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian materi Syiro Tausiah Ramadan dengan judul Cerita Islami yang disampaikan oleh Ibu Viviana SPD dari TK Islam Safira Bumi Harjo nanti. Sebagai acara menuju terakhir yaitu penutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah selesai. Saya sebagai pembawa acara tim kreasi Syiro Tausiah Ramadan mohon maaf
apabila ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa Ramadan sebentar lagi akan berhenti. Dan kebaikan semoga takkan pernah berhenti. Hari kemenangan sudah menanti. Puncak dari apa yang telah kita lalui. Mari kita sambut dengan penuh sukacita. Kami, segenap tim kreatif Didik Kutoro Nadi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.